wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi al-kirami ajma'in. Thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal awliya'i was siddiqin was syuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin wa jami'il mu'allifin wal musannifin wa jami'i masyayikhina wa masyayikhihim. Khususan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila Syekh Ahmad bin Zaini bin Ahmad Dahlan al-Makki wa ila hadratil marhumin Syekhina al-Karim Haji Abdul Hanan Syekhina al-Karim Kiai Asnawi Syekhina al-Karim Haji Mahfud Abdul Hanan Syekhina al-Karim Haji Asra Abdul Hanan wa Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Malik Abdul Hamid wa ila arwahi ahli baitihim wa usulihim wa furu'ihim wa dzurriyyatihim ajma'in rahimahumullahu ta'ala wa ghafarallahu dzunubahum wa nawwarallahu dharihahum wa nafa'anallahu ta'ala bihim wa bi'ulumihim fid dharaini bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampai di halaman 18. Yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wasara lan dadi at-Taifu apa negara Taif bi aidihim iku tetep ing dalem pira-pira kekuasaani asakiril Wahhabiyah. Bi aidihim iku tetep ing dalem pira-pira kekuasaani asakiril Wahhabiyah. Wa ja'alu lan dadekaken sapa asakirul Wahhabiyah alaihi wa ja'alu lan dadekaken sapa asakirul Wahhabiyah alaihi ing atase Taif amiron ing amir Utsman al-Mudayyifiyah rupane Utsman al-Mudayyifiyah rupane Utsman kang bangsa Mudayyifi. Fasara nulidati huwa sapa Utsman al-Mudayyifi wa ba'du junudihim lan setengahi piro-piro bolo tentarani Wahhabiyah wa ba'du junudihim lan setengahi piro-piro bolo tentarani Wahhabiyah yuqatiluna iku padha merangi sapa huwa wa ba'du junudihim yuqatiluna iku padha merangi sapa huwa wa ba'du junudihim al-qabaila ing pira-pira padukuhan al-qabaila ing pira-pira padukuhan allati al-qabail fi atrafi Makkah kang tetep ing dalem pira-pira pucuke negara Makkah kang tetep ing dalem pira-pira pucuke negara Makkah wal Madinati lan negara Madinah wa yudkhiluna lan padha ngelebuaken sapa Utsman sapa huwa wa ba'du juludihim fi ta'atihim ing dalem taate atau langsung wa yudkhiluna lan padha nglebuaken sapa al-Wahhabiyah hum ing al-qabail fi ta'atihim ing dalem taat ing al-Wahhabiyah fi ta'atihim ing dalem taat ing al-Wahhabiyah hatta staulau sehingga padha nguasani sapa al-Wahhabiyah alaihim ingatasi al-qabail wa ala jami'il mamaliki lan ingatasi sekabehane pira-pira raja lan ingatasi sekabehane pira-pira raja allati al-mamalik kanat kang ono sapa allati kanat kang ono sapa allati
tahta ta'ati amiri Makkah, tahta ta'ati amiri Makkah iku ing dalem ngisore taat ing Raja Makkah, iku tetap ing dalem ngisore taat ing Raja Makkah. Fatawajjahanu limadep, fatawajjahanu limadep qasduhum opo sejoni Wahabiyah, qasduhum opo sejani Wahabiyah ba'da dzalika ing dalem sause mengkono istilah, ing dalem sause mengkono istilah lil istilahi maring nguasani ala Makkah ing atase negara Makkah, alil istilahi maring nguasani ala Makkah ing atase negara Makkah. Fasaru nuli padha lumaku sapa Wahabiyah, nuli padha lumaku sapa Wahabiyah bijuyu sihim kelawan gawa piro-piro bolo tantarani al-Wahabiyah, kelawan gawa piro-piro bolo tentarani al-Wahabiyah sanata isyrina ing dalem taun 20, ing dalem taun 20. Wahasoru lan padha ngepung sapa, wahasoru lan padha ngepung sapa al-Wahabiyan Makkah ing negara Makkah. Wa ahatu lan padha ngeliputi, lan padha ngeliputi sapa al-Wahabiyah biha kelawan Makkah, biha kelawan Makkah min jami'il jihati saking sekabehani piro-piro arah-arah, min jami'il jihati saking sekabehani piro-piro arah-arah. Wasyaddadu lan banget lan podo banget-bangetaken, lan podo banget-bangetaken sopo al-Wahabi al-hisoro ing ngepung, al-hisoro ing ngepung alaiha ing atasi Makkah, ing atasi Makkah. Wa qata'u lan podo medhot, lan podo medhot sopo al-Wahabiyah at-turuqa ing piro-piro, at-turuqa ing piro-piro dalan, at-turuqa ing piro-piro dalan. Wa mana'u lan podo nyegah sopo al-Wahabiyah, lan podo nyegah sopo al-Wahabiyah al-mirata ing panganan, al-mirata ing panganan an Makkah saking negara Makkah, an Makkah saking negara Makkah. Setelah sebelumnya diceritakan tentang sepak terjang al-Wahabiyah untuk menaklukkan atau menguasai daerah-daerah sekitarnya, maka setelah Taif dikuasai oleh mereka, maka mereka mengangkat seorang amir untuk Taif, yaitu bernama Utsman al-Mudayif. Sehingga fasarahu wa ba'du junudihim yuqatiluna al-qabaila allati fi atrafi Makkah wal Madinah. Maka setelah terangkatnya Utsman al-Mudayif ini, dia dan bersama sebagian prajurit-prajurit dari Wahabiyah memerangi padukuan atau kabilah-kabilah, memerangi kabilah-kabilah yang ada di sekitar Makkah dan Madinah. Sehingga setelah dikuasai, maka seluruh penduduknya harus takluk, ada di bawah kekuasaan Wahabiyah, ada di bawah kekuasaan Raja Makkah kesemuanya. Setelah kabilah-kabilah di sekitar Makkah itu dikuasai, maka seluruh penduduknya harus taat kepada aturan Raja Makkah. Jadi mereka caranya yaitu dengan cara mengepung, dengan cara mengepung Makkah dan
menyebar di sana di minjami'il jihati, dari segala arah dia lalui. Wasaddadul hisor, mereka memperketat pengepungan. Wa qata'ut turuqah, dan menutup jalan-jalan. Sehingga wa mana'u almirotah, makanan-makanannya pun juga artinya mereka dicegah untuk mendapatkan makanan tentunya. Wa mana'u almirota an makkata. Fastadda nuli banget al-hisoru opo pengepungan. Fastadda nuli banget al-hisoru opo pengepungan ala ahli Makkah ingatasi penduduk Makkah. Hatta akalu sehingga padha mangan sapa ahlu Makkah al-kilaba ing piro-piro. Al-kilaba ing piro-piro asu, ing piro-piro asu li syiddatil ghalaih, karono bangete, li syiddatil ghalaih karono bangete laib. Wa adami wujudil kutih, lan sepini anani panganan, lan sepini anani panganan. Fattor moko banget hajati asyarifu walibu sopo syarif walib ilas sulhi maring damai ma'ahum sertani wahabiyah, ma'ahum sertani wahabiyah. Wa ta'mini ahli Makkah, lan ngamanaken penduduk Makkah, lan ngamanaken penduduk Makkah. Fawasatunuli nenganengai sapa sarif unasan ing piro-piro manungso bainahu kang ono ing dalem antarane syarif, kang ono ing dalem antarane syarif wa bainahum lan ing dalem antarane wahabiyah, lan ing dalem antarane wahabiyah. Fa'aqadu nuli ngakat sopo kabeh berarti dari pihak Syarif Al-Ghalib dengan Wahabiyah. Fa'aqadu nuli ngakat sopo kabeh as-sulha ing perdamaian, as-sulha ing perdamaian ala syurutin ingatasi piro-piro syarat, ingatasi piro-piro syarat fiha kang iku tetep ing dalem surut rifku ahli Makkah, rifkun utawi welas, rifkun utawi welas bi ahli Makkah kelawan penduduk Makkah, kelawan penduduk Makkah. Jadi setelah pengepungan sudah ketat, fastaddal hisoru ala ahli Makkah, sehingga menjadikan sangat sengsara para penduduk Makkah karena tidak ada makanan, tidak ada persediaan makanan untuk bertahan hidup, sehingga terpaksa mereka harus makan anjing. Hatta akalu al-kilabah, karena memang ada miwujudil kuti, sudah tidak ada makanan pokok di sana karena semua dirampas oleh mereka. Fator as-syarif, maka kemudian Raja Syarif Al-Ghalib itu sangat membutuhkan, sangat terdesak sekali untuk berdamai dengan mereka, untuk berdamai dengan mereka agar penduduk Makkah menjadi aman. Sehingga pada akhirnya fa'aqadus sulha ala surutin, maka di antara pihak Syarif Al-Ghalib dengan Wahabi itu mengadakan perdamaian dengan syarat-syarat yang mana isi syarat tersebut harus berbelas kasih kepada penduduk Makkah. Famin tilka suruti moko iku setengah saking mengkono piro-piro syarat
moko iku setengah saking mengkono-mengkono pira-pira syarat anna imarata Makkah utawi setuhuni kepemimpinan Makkah takunu iku ono opo imarah lahu iku tetep kadwe Syarif Al-Ghalib fatam menuli sampurno asulhu opo perdamaian wadakhalulan podo melebu sopo Wahabiyah bimakkata ing negara Makkah fi awakhiri Dzulqa'dati ing dalem piro-piro akhire wulan Dzulqa'dah sanata 20 ing dalem taun 20 wa tamallaku lan padha nguasani sapa Wahabiyah al Madinata ing negara Madinah al Munawwarah ing negara Madinah al Munawwarah ala sakiniha iku muga-muga tetep ing atase Nabi Muhammad kang manggon Madinah moga-moga iku tetep ing atase Nabi Muhammad kang manggon Madinah afdhalus sholati utawi luweh utamane rahmat wassalami lan keselamatan wantahabulan ngerampok sapa Wahabiyah lan ngerampok sapa Wahabiyah al hujrata ing hujrah wa akhadhu lan padha ngalap sapa Wahabiyah ma ing barang fiha kang iku tetep ing dalem hujrah minal amwali nyatani saking pira-pira arta wa fa'alu lan padha ngelakoni sapa Wahabiyah afalan ing pira-pira kelakuan syani'atan kang banget olone wa ja'alu lan padha dadiaken sapa Wahabiyah alal Madinati ing atase negara Madinah amiron ing raja minhum saking Wahabiyah dadi akan Mubarak ibni Madyan ing Mubarak ibni Madyan wastamarulan tetep hukmuhum apa hukumi Wahabiyah fil haramaini ing dalem tanah harum loro Makkah Madinah ing dalem tanah harum loro sab'a sinina ing dalem pitu piro-piro taun wa mana ulan padha nyegah sapa Wahabiyah nyegah duhulal haji ing melebu haji asyamiyah ing wong kang bangsa negara Syam wal misriyah lan wong kang bangsa Mesir ma'al mahamili sertoni piro-piro untan-untan ma'al hamamili sertoni piro-piro untan-untan Makkata ing negara Makkah wasorulan dadi sopo Wahabiyah yasnauna iku padha gawe sopo Wahabiyah lil Ka'bati maring Ka'bah al mu'azzamati kang den agungaken sauban ing dodot minal ubai saking kelambi kain kasar al-kiladanil aswadi rupani kelambi kilanil aswadi rupani kelambi kilanil aswad. Jadi setelah selesai mengadakan perjanjian fatamma asluhu, setelah selesai mengadakan perjanjian di antara Raja Syarif Ghalib dengan pihak Wahabi,
maka pihak Wahabi sudah bisa memasuki kota Makkah. Itu bertepatan pada akhir bulan Dzulqa'dah tahun 20. Jadi setelah mereka bisa masuk ke Makkah, akhirnya bisa menguasai Madinah. Nah, di Madinah itulah mereka akhirnya merampok isi daripada hujrah yang berupa harta benda dan melakukan tindakan-tindakan keji di sana. Wa fa'alu af'alan syani'atan. Dan pada akhirnya mereka mengangkat raja dari pihak mereka, raja untuk kota Madinah yang bernama Mubarak bin Madyan. Sehingga setelah itu mereka membuat kebijakan untuk melarang penduduk negeri Syam. Syam itu sekarang menjadi Libanon, Irak, Suriah, apalagi. Terus kemudian juga melarang penduduk Mesir untuk melakukan haji ke sana bersama para rombongan-rombongannya. Dilarang masuk ke kota Mekah. Dan wasoru yasna'una lil ka'batil mu'azzamati thawban minal uba. Dan baju Ka'bah itu diganti oleh mereka dengan menggunakan kain kasar. Kalau sekarang kan kain selimut yang mahal sekali harganya. Kalau dulu oleh orang-orang Wahabi, awal masuknya Wahabi ke sana, Ka'bah itu di pakaian Ka'bah itu menggunakan kain kasar yang menurut istilah ketika itu disebut dengan kilanil aswad. Wa akrahu lan padha muksa sapa Wahabiyah. Wa akrahu lan padha muksa sapa Wahabiyah anna saing pira-pira manungsa, anna saing pira-pira manungsa ala dukhuli ing atasi melebu fi dinihim ing dalem agamane Wahabiyah. Wa mana ulan padha nyegah sapa Wahabiyah lan padha nyegah sapa Wahabiyah hum ing annas min syurbit tumbaki saking ngombe tembakau, min syurbit tumbaki saking ngombe tembakau, waman utawi sapani waman utawi sapani uwang fa'ala iku ngelakoni sapa man dzalika ing mengkono-mengkono surbit tumbak wa atala'u lan padha ningali sapa Wahabiyah lan padha ningali sapa Wahabiyah alaihi ing atasiman azzaru moko padha nakzir sapa Wahabiyah hu ing man bi akbahit ta'ziri kelawan luweh olone ta'zir, bi akbahit ta'ziri kelawan luweh olone ta'zir, wa hadamulan padha ngerubuhaken lan padha ngerubuhaken sapa Wahabiyah al-kubabah ing pira-pira kubah, al-kubabah ing pira-pira kubah allati kubab ala kuburil auliya'i kang tetep ingatasi piro-piro kuburani piro-piro wali, kang tetep ingatasi piro-piro kuburani piro-piro wali. Kemudian mereka memaksakan penduduk di sana untuk masuk dalam agama mereka atau dalam aliran mereka, dan mereka melarang orang-orang untuk merokok. Ketika ada orang merokok kemudian dilihat oleh Wahabi, oleh pihak Wahabi, maka tidak segan-segan mereka menakzir bi akbahi takziri, dengan takziran yang sangat parah. Dan mereka merobohkan kubah-kubah yang ada di atas kuburan para wali-wali Allah, karena dianggap itu sebagai sarana untuk melakukan kesyirikan, sehingga kubah-kubah di atas kuburan para wali-waliullah itu dirobohkan oleh mereka. Wa kanat lan ono ad-daulatul Utsmaniyatu apa daulah al-Utsmaniyatu kang bangsa Utsmani
dinasti Utsmaniyah. Fitil kasinini ing dalem mengkono piro tahun. Firtibakin iku tetep ing dalem kekacauan. Firtibakin iku tetep ing dalem kekacauan kafirin kang akeh. Iku tetep ing dalem kekacauan kafirin kang akeh. Wasyiddati kitalin lan bangete peperangan ma'an nasoro sartoni kaum Nasrani. Wasiddati kitalin lan bangete peperangan ma'an nasoro sartani kaum Nasrani. Wa fi ikhtilafin lan ing dalem nulayani wa fi ikhtilafin lan ing dalem nulayani fi khal'is salatin ing dalem mecat piro-piro sultan ing dalem mecat piro-piro sultan wa qatlihim lan mateni salatin kama koyo cerita sanakifu kang bakal kandek ingsun alaihi ing atase emma insya'ah lamun kerso Allahu Ta'ala sopo Allah Ta'ala. Dan bersamaan dengan sepak terjang Wahabi di Makkah dan Madinah, maka dinasti Utsmaniyah ketika tahun itu mengalami kekacauan yang sangat dan terjadi peperangan-peperangan dahsyat, yaitu memerangi kaum Nasrani, perang salib. Dan telah terjadi pemecatan sultan-sultan dan membunuh para sultan-sultan ketika itu yang insya Allah oleh Syekh Zaini Dahlan akan diceritakan atau dibahas di bab lain atau di kitab lain. Yang pasti ketika itu kejadiannya sangat memilukan. Summa sodaru kari-kari metu al amru opo perkara as-sultani yukang bangsa sultan min khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking khalifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sultani Mahmuddin Khan rupanya Sultan Mahmud Khan kalau sekarang disebut Khan gitu. Kalau di Pakistan kan ada Khan seperti Syahrukh Khan. Mahmud Khan Sani ibni Abdul Hamid Sani ibni Abdul Hamid Khanin awalin kang awal Sultani Ahmad rupani Sultan Ahmad li sahibi Misrin kadu maring wong kang anduweni Mesir Muhammadin Aliyun Basya rupani Muhammad Ali Basya, kalau sekarang disebut Ali Fasa, bitajhizi kelawan cawis-cawis likita lil wahabiyati maring merangi kaum Wahabiyah. Wa kana lan ono adzalika apa mengkono perkara apa mengkono al-amru fi sanati iku ing dalam tahun 1206. Kalau tadi berarti tahun 20 itu maksudnya tahun 1220. Jadi terpaut 6 tahun. Ing dalam tahun 1206. Iku tetap ing dalam tahun 1206 fajahaza nuli cawis-cawis Muhammadun Aliyun Basya sapa Muhammad Ali Basya jaisan ing bolo tentara fihi kang iku tetep ing dalam jaisan asakiru utawi piro-piro bolo tentara kathiratun kang akeh ja'ala hale dadi aken sapa Muhammad Ali Basya hale dadi aken sapa Muhammad Ali Basya
alaihim ingatasi asakir bifarmani sultanin kelawan pangkat farman sultan. Ini bahasa Persia. Jadi ada sebuah tugas atau sebuah jabatan yang disebut dengan farman sultan. Bifarmana sultanin kelawan farman sultan, pangkat farman sultan, waladahu ing anai dadi akan waladahu ing anai Muhammad Ali Basa tusunah basa rupani tusun basa tusun fasa tusunah basa rupani tusun basa. Jadi ada sistemnya. Sistem kepemimpinan itu seperti di masa kekhalifahan atau di masa kepemerintahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Raja Mahmud Khan di Mesir. Jadi ini kepemimpinan kedua setelah Abdul Hamid Khan. Beliau adalah Muhammad Khan Sani ibni Abdul Khan. Jadi Mahmud Khan kedua putra dari Abdul Hamid Khan yang pertama, yaitu Sultan Ahmad. Jadi raja pertama itu bernama Sultan Ahmad, sedangkan Mahmud Khan ini adalah kepemimpinan periode yang kedua. Li sohibi Misrin Muhammad Ali Basa. Jadi mereka diangkat Liso Fajahazah Muhammad Ali Basa Jaisan. Sebentar ya, Fajahazah Muhammad Ali Basa. Ya betul. Muhammad Ali Basa ini adalah jenderal di Mesir. Jenderal di bawah kekuasaan di bawah kekuasaan Mahmud Khan tadi. Jadi mereka mengerahkan pasukannya untuk memerangi atau menyerang Wahabi yang sudah menguasai Makkah dan Madinah ketika itu. Maka beliau memerintahkan atau mengutus putranya yang bernama Tusun Basa, Muhammad Ali Basa, yang menjadi jenderal di Mesir itu, memerintahkan putranya Tusun Basa untuk memimpin prajurit-prajurit tersebut menyerang kaum Wahabi. Fakhoroju nuli metu sopo asakir mimisro saking negara Mesir fi Ramadan ing dalem wulan Ramadan minas sanati saking tahun al-madhkura kang den sebut. Maka mereka prajurit-prajurit yang dipimpin oleh Tusun Basa itu, Tusun Fasa itu keluar dari Mesir untuk menyerang Wahabi tepatnya di bulan Ramadan pada tahun itu, pada tahun 1226. Walam yazalulan ora kingsir sopo asakir sairina iku podo melaku baron ing dalem darat wa bahron lan ing dalem segara. Hatta wasolu sehingga padha tumeka sapa asakir ila Yambu amaring negara Yambu. Negeri Yambu itu sebelah utaranya kota Jeddah. Famalaku nuli padha nguasani sapa asakir. Nuli padha nguasani sapa asakir hu ing Yambu. Minal Wahabiyati saking kaum Wahabiyah. Thumma lamma wasalat kari-kari ing dalem semangsani tumeka
kari-kari ing dalem semangsani tumeka al asakiru sapa pira-pira prajurit, sapa pira-pira bala tentara ila Sofra maring negara Sofra wal Hadidati lan negara Hadidah wa qa'a moko tumiba bainahum ing dalem antarane wa qa'a moko tumiba bainahum ing dalem antarane asakir wa bainal Arab lan ing dalem antarane kaum Arab alladzina rupani wong akeh fil harbiyati kang tetep ing dalem alladzina rupani wong akeh fil harbiyati kang tetep ing dalem fil harbiyati Kitalun opo peperangan syadidun kang banget baina Sofra ing dalam antarani negara Sofra wal Hadidati lan negara Hadidah. Wa kanat lan ono tilkal qabailu sapa mengkono-mengkono pira-pira qabilah. Kulluha sakabehane qabail fi taatil Wahhabi iku tetep ing dalam taat ing Wahhabi. Wadhammalan padha kumpul. Lan padha kumpul ilaiha maring qabail apa pira-pira qabilah kathiratun kang akeh fahazamu nuli belayu akan sapa alladzina zalikal jaisah ing mengkono bala tentara wa qatalulan padha mateni sapa alladzina kathiron ing wong akeh minhum saking wahhabiyah wantahabu lan padha ngerampok sapa alladzina kelero fahazamu nuli belayu akan sopo alladzina dzalikal jaisah ing mengkono-mengkono bala tentara wa qatalu lan padha mateni sopo alladzina kathiron ing wong akeh minhum saking asakir wantahabu lan padha ngerampok sopo alladzina jami'a ma ing sekabehane barang kana kang ono opo ma'ahum iku tetep ing dalem sertani asakir wa kana lan ono adzalika opo mengkono-mengkono perkara fi syahri dzilhijjati iku tetep ing dalem wulan dzilhijjah sanata ing dalam tahun 26 walam yarji' lan ora bali min dzalikal jaisi saking mengkono bala tentara ila Misra maring negara Mesir illal qalilu angin opo setitik walam yarji' illal qalilu angin opo setitik. Jadi fil harbiyati di atas alladzina rupani wong akeh fil harbiyati kang tetep ing dalem kafir kang bangsa harbi. Kitalun apa peperangan syadidun kang banget. Jadi setelah mereka berangkat yang dipimpin oleh Tusun Basya tadi walam yazalu sairina barron wa bahron. Jadi mereka terus-menerus dalam perjalanan baik di darat maupun di lautan. Sehingga setelah sampai di Yanbu, di daerah Yanbu, daerah di sebelah utaranya Jeddah, mereka akhirnya menguasai Yanbu dari kaum Wahhabi. Cuman setelah prajurit-prajurit itu sampai di Sofra dan Hadidah, maka terjadi peperangan antara
pasukan-pasukan dari Mesir tadi yang tujuannya untuk menyerang Wahabi, terjadi peperangan di sana di antara mereka dengan orang-orang Arab. Terjadi peperangan yang dahsyat ya. Jadi terjadi peperangan yang dahsyat antara penduduk di Safra dan Hadidah. Di situ juga ada orang-orang Arab dari kalangan kafir harbi. Wa kana tilkal qabail, sementara kabilah-kabilah yang ada di sekitar itu kulluha fi ta'atil Wahabiyah, sudah ada di bawah kekuasaan Wahabi, sehingga mereka wandamma ilaiha qabailu kasiratun, mereka bersekongkol untuk menghadapi prajurit-prajurit yang dari Mesir tadi, yang dipimpin oleh Tusun Fasa tadi. Oleh karenanya fahazzamu dzalikal jais, membuat para prajurit yang dari Mesir itu berlarian dan banyak dibunuh oleh orang-orang Wahabi, dibunuh oleh mereka-mereka dari daerah Safra dan Hadidah tadi, karena sudah ada persekongkolan dan semua perbekalannya dirampas. Itu terjadi pada tahun 1226. Ternyata walam yarji min dzalikal jais ila misr ilal qalil, jadi tinggal sedikit yang selamat yang akhirnya pulang ke Mesir. Jadi itulah peperangan demi peperangan untuk melawan Wahabi ketika itu sangat sulit, sehingga walaupun di Mesir mengerahkan mengerahkan pasukan-pasukan yang cukup banyak jumlahnya, pun mereka tak mampu untuk menaklukkan mereka, karena dari Wahabi sudah menguasai kabilah-kabilah yang ada di sana. Wallahu a'lam bishawab. Untuk selanjutnya, kali ini kita membahas tentang kalamullah, karena ini ada kaitannya pula dengan akidah kaum Wahabi tentang Al-Quran atau tentang kalamullah. Seperti yang kita maklumi ya, sudah menjadi pelajaran tauhid, sudah kita maklumi di pelajaran tauhid, kita meyakini sebagai ahli sunnah wal jamaah bahwa kalam Allah itu tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Karena suara dan huruf itu merupakan mekanisme dari suara makhluknya. Jadi berupa jismiyah, berupa jisim. Sedangkan kita tahu Allah itu bersifat mukhalafatu lil hawadisi, Allah berbeda dengan makhluknya. Jadi azatnya, sifatnya maupun perbuatannya itu berbeda dengan makhluknya. Jika kalam Allah itu berupa suara dan huruf, berarti ada sesuatu yang keluar dari azatnya Allah. Padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu ditafsiri tak hanya melahirkan anak, tak hanya dilahirkan sebagai anak, tapi mustahil ada sesuatu yang selain Allah itu muncul dari azatnya Allah. Terus bagaimana pandangan kaum Wahabi tentang kalam Allah? Ini diterangkan dalam sarah kitab Aqidatul Wasatiyah karangan Ibnu Utsaimin, imamnya kaum Wahabi, menyatakan fakalamullahi azza wa jalla li Musa. Ini menafsirkan ayat wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Ibnu Utsaimin, Imam Al-Wahabi, menyatakan fakalamullahi azza wa jalla li Musa kalamun hakikiyun biharfin wa sautin sami'ahu. Jadi kalam Allah azza wa jalla kepada Nabi Musa itu adalah kalam hakiki yang berupa huruf, berupa suara yang bisa didengar oleh Nabi Musa.
Walihada jarat bainahuma muhawaratun. Oleh karenanya antara Allah dengan Nabi Musa itu bercakap-cakap atau berbincang-bincang. Itulah pandangan dari kaum Wahabi juga. Ini kan pandangan Ibnu Utsaimin, juga pandangan dari Ibnu Taimiyah, imam rujukan dari Salafi Wahabi. Itu juga menyatakan, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa memang kalam Allah itu berupa suara dan huruf. Kenapa mereka punya pandangan seperti itu? Karena memang akidah mereka itu pendekatannya lebih kepada tajsim. Buktinya cara menyikapi ayat-ayat mutasyabihat saja mereka tetap memberi makna tajsim, seperti Allah ada di langit, Allah duduk di atas aras, tangan Allah dan lain sebagainya. Mengenai kalamnya pun juga mendekati kepada tajsim. Jadi seolah-olah faham mereka itu Allah itu dalam bentuk jisim, sehingga kalamnya pun juga berupa suara dan huruf. Jadi kita, bagaimana kita menyikapi atau mencari argumentasi untuk menolak pandangan mereka yang memang bertentangan dengan akidah kita. Al-Asy'ariyah menyatakan bahwa kalam Allah itu tidak berupa suara dan tidak berupa huruf. Seperti itu, tidak berupa suara, tidak berupa huruf. Lantas bagaimana dengan Al-Quran yang kita baca sehari-hari? Bukankah sudah berbentuk suara dan berbentuk huruf? Ini kan sering diterangkan di kelas-kelas ibtidaiyah, bahwa kalam itu ada dua, ada kalam lafzi, ada kalam nafsi. Al-Quran itu, kita menyebutkan Al-Quran bisa diarahkan kepada kalam lafzi, bisa diarahkan kepada kalam nafsi. Jadi kalau kalam lafzi itu kalam Allah, jadi kalam nafsinya Allah yang sudah berbentuk lafaz. Cuman kalam Allah yang nafsi itu kan tidak berupa suara dan huruf, cuman diungkapkan dengan melalui huruf-huruf dan melalui suara. Oleh karenanya, kalau dalam rangka kita belajar ilmu tauhid, ketika menyebutkan bahwa huruf-huruf pada Al-Quran dan suara yang muncul ketika kita baca itu dikatakan sesuatu yang baru, itu boleh-boleh saja. Tapi isi dari apa yang ada dalam suara dan huruf itu tidak boleh kita mengatakan bahwa itu sesuatu yang baru, karena itu kalam nafsi Allah yang qadim. Jadi kalau kalam nafsi, kalam Allah yang tidak berupa suara dan tidak berupa huruf, seperti itu. Jadi menurut Imam Ibnu Ashur, bagaimana cara Allah menyampaikan wahyu kepada para nabi melalui malaikat? Maka menurut Imam Ibnu Ashur, bahwa Allah itu ayyakhluqu lil abdi idrakan min jihati sam'i yatahassulu bihil ilmu bi kalamillahi duna hurufin wala aswatin. Jadi Allah menciptakan kepada hambanya itu idrokan, sebuah pemahaman melalui jihati sam'i, melalui pendengaran. Jadi kalam nafsi Allah itu bisa dipahami oleh makhluk yang menangkap seperti malaikat dan para rasul, sehingga yatahassulu bihil ilmu bi kalamillahi, dengan idrok atau pemahaman itu dapat menangkap kalam Allah yang tidak berupa suara dan tidak berupa huruf. Jadi makna atau isi dari kalam nafsinya Allah itu oleh malaikat dan para rasul bisa ditangkap, karena oleh Allah memang diciptakan sebuah idrok. Paham ya? Seperti itu. Oleh karenanya menanggapi pandangan Ibnu Ashur itu,
dari aliran Al-Asy'ariyah menyatakan fa'ala hadal qawli la yalzamu ayyakunal masmu'u lirrasuli awil malaki hurufan wa aswatan. Jadi atas pandangan dari Ibnu Ashur tadi, maka menurut Al-Asy'ariyah apa yang didengar Rasul ataupun malaikat, al-masmu' yang didengar itu tidak harus berupa huruf dan suara, karena memang mereka sudah diberi idrok. Beda dengan kita itu hanya bisa menangkap, telinga kita bisa menangkap hanya yang berupa suara, hanya yang berupa huruf-huruf, sedangkan Rasul dan malaikat itu sudah diberi idrok oleh Allah untuk memahami kalam nafsi Allah yang qadim. Seperti itu. Dan perlu diketahui bahwa tidak selamanya kalam itu berupa suara dan huruf. Tidak selamanya berupa suara dan huruf. Karena ada kata hati. Kita menyebutkan kata berarti kalam. Kata hati itu kan tidak berupa suara dan huruf. Cuman ketika kita ungkapkan suara hati, diungkapkan melalui suara dan huruf. Sama dengan kalam Allah yang nafsi tadi, tidak berupa suara dan huruf, tapi ketika diungkapkan melalui bahasa seperti bahasa Arab, yaitu Al-Quran yang kita baca, atau berupa bahasa ajami seperti bahasa Ibrani di dalam kitab Injil atau kitab-kitab yang lain. Seperti itu. Terus mana buktinya kalau memang kalam tidak harus berupa suara? Ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa yaquluna, di sini menggunakan kata yaquluna, berarti kan berbicara, berarti kalam. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibunallahu. Nah, ketika Allah menyatakan wa yaquluna fi anfusihim, berarti menunjukkan mereka berkata dalam hatinya. Berarti kan tidak berupa suara dan tidak berupa huruf. Oleh karenanya ini senada dengan ungkapan penyair Akhtol, seorang penyair menyatakan innal kalamah la fil fuadi. Ya, sesungguhnya innal kalamah la fil fuadi, sesungguhnya kalam itu adalah, hakikat kalam itu letaknya dalam hati. Wa innama ju'ilal lisan, sedangkan lisan itu diciptakan untuk atau dijadikan untuk menyampaikan isi hati, seperti itu. Jadi artinya bahwa kalam tidak harus berupa suara dan huruf, karena ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Faham ya? Terus untuk Mu'tazilah, kalau menurut Mu'tazilah beda dengan pandangan Wahabi. Kalau menurut Mu'tazilah, kalam Allah itu makhluk, tidak qadim. Kenapa? Karena faktanya berupa suara dan huruf. Suara dan huruf merupakan bahasa atau kalamnya makhluk. Ini mustahil ada pada Allah. Terus bagaimana dengan Al-Quran? Berarti menurut Mu'tazilah bahwa, karena menurut Mu'tazilah tidak mungkin dikatakan kalam kalau tidak berupa suara dan huruf. Berarti Al-Quran itu adalah makhluk, diciptakan oleh Allah. Jadi wal kalam al mansub ilallahi qaimun bis syajarah. Jadi Allah ciptakan sebuah kalam melalui media, melalui pepohonan, sehingga terciptalah yang namanya Al-Quran. Seperti itulah. Jadi bagaimana kita memperbandingkan antara aliran ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabiyah dan dengan Mu'tazilah terkait tentang kalam Allah. Mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan, atau pertanyaan hal-hal yang lain. Ya.
Iya. Kalau yang lafzi itu yang berupa al-mushaf. Ya betul, yang berupa huruf dan tulisan ya. Lalu mengenai Al-Quran yang menyatakan wakallam itu termasuk lafzi atau nasi? Ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah maksudnya. Iya. Ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, itu kalam nafsinya Allah. Jadi ketika Allah menyampaikan sesuatu misalnya kepada Nabi Musa, jadi diciptakanlah sebuah idrok kepada Nabi Musa, sebagai idrok itu sebagai media untuk memahami kalam nafsinya Allah yang tidak berupa suara dan huruf. Sehingga ketika misalnya Nabi Musa mau menyampaikan kepada kaumnya bahwa Allah berbicara seperti ini, maka diungkapkan dengan berupa tulisan-tulisan dan huruf seperti itu. Lalu mengenai menurut Mu'tazilah kan tadi kalamullah itu Al-Quran itu termasuk bukan qadim. Iya. Tidak qadim. Tidak qadim. Iya. Makhluk. Kan kalau Ahlus Sunnah menyatakan bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Iya. Berarti dengan itu kita bisa menyatakan bahwasanya menurut Mu'tazilah itu termasuk perkataan yang bisa dikatakan kafir. Menurut Mu'tazilah, bahwa Allah itu bersifat kalam, tetap meyakini bersifat kalam dengan berpedoman pada ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu tetap berkalam menurut Mu'tazilah. Sedangkan kalam Allah itu hanya kalam nafsi yang ada. Jadi Allah itu berbicara dengan kalam nafsinya. Sementara kenapa Mu'tazilah menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk atau baru? Karena faktanya sudah berbentuk suara dan huruf, berupa rangkaian-rangkaian huruf. Oleh karenanya menurut Mu'tazilah makanya tidak serta-merta ahli sunnah wal jamaah menganggap atau menghukumi atau memvonis kafir kepada Mu'tazilah dengan mereka menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena mereka tetap meyakini bahwa Allah itu berkalam dengan kalam nafsi. Seperti itu. Berarti Al-Quran itu termasuk makhluk menurut Mu'tazilah. Iya, makhluk. Makanya ini sebetulnya terjadi makanya dalam wacana ilmu kalam, ilmu teologi itu lebih sering membahas ilmu kalam, lebih banyak membahas tentang kalamullah, sehingga penamaan dari disiplin ilmu akidah itu disebutkan dengan ilmu kalam, kan seperti itu. Jadi latar belakang kenapa dinamakan ilmu kalam, karena pembahasannya lebih fokus kepada urusan ilmu tentang kalamullah. Seperti itu. Jadi dulu jadi polemik besar ya antara Mu'tazilah dengan ahli sunnah wal jamaah. Sementara kepemerintahan ketika itu kan dikuasai Mu'tazilah akidahnya. Oleh karenanya dipaksa oleh penguasa imam-imam untuk menyampaikan bahwa Al-Quran itu makhluk. Karena kalau tidak mengatakan seperti itu dianggap kafir. Kenapa dianggap kafir? Karena menganggap kalam Allah sama dengan kalam makhluknya. Justru mereka berpedoman kepada tauhid ketika menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Sehingga banyak korban. Ada seorang imam yang dipukul, di penjara. Ada bahkan Imam Bukhari, saya baca di kitab Tuhfatul Murid itu, ketika menghadapi polemik yang begitu membahayakan terhadap akidahnya, beliau berdoa agar segera dicabut nyawanya oleh Allah. Dari doa itu beliau kurang lebih 3 hari akhirnya beliau wafat. Jadi dipenuhi permohonannya oleh Allah.
karena sangat takut menghadapi situasi ketika itu dipaksa untuk berfatwa bahwa Al-Quran itu makhluk. Yang lolos adalah Imam Syafi'i karena beliau cara menjawabnya itu dengan menggunakan taktik. Jadi ketika ditanya oleh penguasa bagaimana menurut pandangan imam, menurut pandangan Imam Syafi'i, apakah Al-Quran itu kalam Allah yang qadim atau yang baru, maka Imam Syafi'i dengan menunjukkan jarinya Az-Zaburu wa Tauratu wal Injilu wal Qur'anu hadhil arba'atu hawadis. 4 ini jadi menyebutkan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. 4 ini adalah makhluk. Maka mereka menganggap Imam Syafi'i seakidah dengan mereka. Padahal yang dimaksud hawadis oleh beliau mengisarahkan kepada 4 jari ini, bukan kepada Al-Quran, bukan kepada Zabur, Taurat, dan Injil. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi pendekatannya lebih kepada tajsim ya. Jadi menurut Wahabi itu akidahnya lebih kepada mentajsimkan Allah, walaupun kita tidak bisa, walaupun kita tidak boleh serta merta memvonis mereka kafir. Cuman yang pasti mereka itu lebih kepada tajsim. Saya menemukan keterangan di kitab Tuhfatul Murid juga bahwa kaum mujassimah, kaum yang meyakini Allah itu berupa jisim adatnya, itu jangan langsung divonis kafir. Selama mereka masih menggunakan takwil, maka jangan kita vonis sebagai kafir. Jadi vonis saja sebagai ahli bid'ah. Contohnya ketika menyebut Allah itu bertangan, maka yang dimaksud tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya, itu masih tidak bisa kita vonis sebagai kafir, tapi sebagai ahli bid'ah. Yang boleh divonis itu kalau tidak menggunakan takwil bahwa Allah itu yadullahi, Allah itu bertangan dan tangannya sama dengan tangan manusia, berjari dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang lain mungkin bertanya yang berkaitan dengan sifat kalam Allah atau apapun yang berkaitan dengan akidah. Jadi apa yang disampaikan Allah kepada malaikat kemudian oleh malaikat kepada Rasul itu menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari annallaha lam yusmi ahadam mim malaikatihi wa rusulihi kalamahu bal alhamahum iyyahu. Jadi sesungguhnya Allah itu tidak memperdengarkan kepada siapapun, baik malaikat ataupun para rasulnya, kalam nafsi Allah yang tidak berupa suara dan huruf itu. Bal alhamahum, tetapi Allah mengilhamkan kepada mereka dengan melalui tadi idrok, melalui pemahaman yang bisa menangkap kalam nafsi Allah yang qadim, seperti itu. Maka ketika malaikat menyampaikan, maka itu sudah berupa kalam lafzi Allah yang asalnya ada di Lauh Mahfud. Yang kalam Allah atau Al-Quran yang 30 juz dalam bentuk lafaz berupa huruf, rangkaian huruf-huruf yang mengandung mukjizat seperti yang kita baca ini, awalnya kan ada di Lauh Mahfud. Namun ketika Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, itu maksudnya dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Maka dari langit dunia itulah disampaikan oleh malaikat Jibril ke bumi ini kepada Kanjeng Nabi setelah beliau diutus menjadi Rasul.
sedikit demi sedikit atau bertahap sesuai dengan kebutuhan selama 23 tahun seperti itu. Kiranya cukup pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ilmu yang kita bahas dari awal sampai akhir menguatkan akidah kita dan kita tergolong dari aliran yang dikecualikan oleh Kanjeng Nabi. Di antara 73 yang masuk surga itu hanya satu golongan, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang yang mengikuti atau kelompok yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita tergolong mereka dan ilmu kita dijadikan ilmu yang manfaat dan barokah fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan mendapat barokah dari mu'alifnya dan dari para masyayikhina bi barokatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.